Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak dan salam bahagia. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan, nama saya Nanda Kurniawati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Klaten. Saya mewakili SD IPK Muhammadiyah Delanggu. Pada program Guru Penggerak Angkatan 11, saya didampingi oleh fasilitator dari BBGP Provinsi Jawa Tengah. Beliau adalah Bapak Ahmad Fadil SPD MPD. Saya juga didampingi oleh pengajar praktik. Beliau adalah Ibu Dina Nurvitasari Sarjana Komunikasi yang merupakan salah satu guru di SMK Negeri 1 Juwiring. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Fokus target pada video kali ini adalah 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menjawab pertanyaan nomor 1, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, bahwa saya hanya mentransfer materi pelajaran saja kepada peserta didik. Ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik siswa. Hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka dianggap pembelajaran sudah berhasil. Murid hanya sebagai objek pembelajaran yang kita kenal dengan student-centered learning. Pembelajaran berpusat pada guru atau teacher-centered learning. Kemudian saya juga tidak memperdulikan apakah mereka sudah benar-benar paham atau belum. Hanya meminta siswa untuk menghafal materi. Saya sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan dan pikirkan selama ini tidak tepat. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Merubah pemikiran bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Hal apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber belajar dan dari mana sumber tersebut yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun dan mengarahkan mana yang baik dan yang tidak baik. Pembelajaran menjadi berpusat pada peserta didik. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik akan mendorong siswa menjadi lebih aktif karena siswa terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksikan pengetahuannya. Lebih menghargai setiap karakteristik belajar siswa. Mereka terlahir berbeda pada setiap individu sehingga memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar, dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Sebagai seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Guru harus menjadi fasilitator pembelajaran. Guru harus ikhlas,
penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid, memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Selain itu, guru harus melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Tidak hanya nilai kognitif saja yang diperhatikan, tetapi guru harus memperhatikan nilai afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan juga budaya. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ada 4 poin. Yang pertama adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Kedua, menerapkan pembelajaran berbasis budaya lokal setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak-anak saat ini, mengingat perkembangan pada era digitalisasi ini, banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan berbentuk kuis, inquiry, eksplorasi, dan praktikum dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Kesimpulan dari video kali ini adalah dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman karakter dan budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya adalah menghamba pada peserta didik, menuntun, dan juga melayani. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan saya pada modul 1.1. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya. Salam guru penggerak dan salam bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.